Pada tahun 2014, Indonesia tercatat sebagai negara peringkat ke-10 ekonomi dunia. Indonesia berpotensi menjadi peringkat ke-7 di tahun 2030 jika produktivitas sumber daya manusia terus ditingkatkan. Saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 55 juta tenaga terampil. Masih dibutuhkan 58 juta lagi untuk sampai tahun 2030. Itu artinya 3,8 juta orang per tahun. Disinilah peran pendidikan dan pelatihan kejuruan menjadi sangat penting. Kita di Indonesia sedang menghadapi era industri 4.0 yang merupakan digitalisasi serta konektivitas di setiap proses kerja, khususnya manufacturing. Karyawan diminta untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menggunakannya. Untuk menjadi lebih kompetitif, korporasi juga perlu disuplai dengan tenaga-tenaga kerja yang terampil dengan mindset yang inovatif. Bahwa dengan tidak adanya pendidikan kejuruan yang baik, justru private sektor kita ini yang kesulitan. Karena begitu banyak tamatan, tetapi yang tidak bisa kita pakai langsung. Mau diapakan ini pendidikan vokasi? Saat ini, Angkatan Kerja Indonesia didominasi lulusan SD dan SMP. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja saat ini. Pelaksanaan pendidikan kejuruan tidak hanya bisa dibebankan oleh satu sektor saja, tapi harus berkolaborasi antar stakeholders, di mana beberapa kementerian yang penting untuk bekerja sama ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kadin dan dunia usaha dan dunia industri ini harus berkolaborasi bersama untuk menghasilkan tenaga terampil yang sesuai. Tantangan dalam membuat demand roadmap ketenaga kerjaan adalah data. Sangat sedikit sekali mempunyai data yang khususnya yang terkait dengan apa job demand apa yang dibutuhkan dalam 5-10 tahun ke depan atau sampai dengan 20 tahun ke depan. Saya kira kelemahan kita ini adalah di bidang koordinasi. Oleh karena itu kita harapkan ada satu lembaga yang mendapat tugas khusus di mana dialah yang akan merancang membuat satu sistem yang baik, satu katakanlah grand design dengan vokasi ini, dan mendapat dukungan penuh dari Presiden sehingga betul-betul dia bisa mengkoordinir kementerian-kementerian yang ada. Mendapat pengakuan sertifikat itu yang masih sangat jauh ya, mungkin saya kira masih jauh lah untuk itu. Peran sektor swasta sebetulnya sangat penting karena bisa membantu meningkatkan work readiness atau employability dari angkatan kerja kita dengan membuka kesempatan magang, baik itu internship sebelum anak-anak didik ini lulus ataupun apprenticeship. Pemerintah juga bisa mendorong agar perusahaan-perusahaan ini juga mau membantu dan terlibat di dalam pengembangan UMKM, akan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi teman-teman yang lain. Usaha mikro kecil menengah UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tahun 2013 terdapat lebih dari 57,8 juta UMKM dengan kemampuan menyerap lebih dari 114 juta tenaga kerja. Data BPS menunjukkan peningkatan angka penyerapan tenaga kerja UMKM setiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97,30% dari total angka penyerapan tenaga kerja secara nasional. Pemerintah bisa membangun infrastruktur kompetensi bagi SMK. Pemerintah bisa menyediakan sarana prasarana untuk mendukung teaching factory di SMK. Pemerintah bisa menyelenggarakan training of trainer bagi calon instruktur dari industri. Pemerintah bisa memberikan insentif kepada industri yang membina dan mengembangkan SMK. Komite atau yang kelembagaannya antara pemerintah dengan teman-teman industri, asosiasi profesi, dengan Kadin, dengan Apindo, pengakuan hasil pelatihan melalui sertifikat itu menjadi titik tolak daripada pengembangan SDM di industri. Maka diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan agar public-private partnership bisa berjalan dengan baik. Kita perlu memastikan
private mendapat insentif, dan private juga terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. The German dual vocational system, as we call it, dates back to the 19th century and has proven to be very effective. Now for Indonesia, not 100% of the system can be copied, but there are core elements which are worthwhile applying also in other countries. In Germany, a little over 50% of the financing is borne by government and a little under 50% by the private sector. This proves how intense their cooperation is. So the curricula, for instance, are highly influenced by the private sector and by the Chambers of Commerce system. We are quite honored to be asked to come to Indonesia and to develop even more efforts in order to explain what our model looks like and where it can be applied in Indonesia. Tanpa ada blue collar yang kuat, yang terdidik, ekonomi kita tidak akan kuat. Nah, karena itu bukan hanya mendukung, tapi kami merasa ini adalah kewajiban kami karena untuk menolong diri sendiri juga dalam rangka daya saing internasional. Saya kira alasan itu, maka itu Kadin betul-betul all out untuk masalah vokasi. Nah, blue collar ini adalah tenaga-tenaga operator sampai supervisor, dan mereka itu calon-calon yang akan muncul calon yang terbaik. Mari ajak SMK untuk berkolaborasi dan optimalkan kemampuan teknis mereka, serta kami dengan bangga juga bahwa Bapak dan Ibu dari industri bisa menjadi bagian partner dalam pengembangan kompetensi siswa-siswi SMK di Indonesia. Kisah sukses sinergi pemerintah dan sektor swasta sudah ada. Tantangan kita adalah membangun sistem berdasarkan kisah sukses tersebut. Kualitas pendidikan kejuruan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta perlu bergandengan tangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia. Hanya melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta, kita dapat meningkatkan kemampu kerjaan lulusan pendidikan kejuruan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.